Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ardana. Saya dari Ekonomi Pembangunan kelas C, NIM 149. Di sini saya akan membabarkan mengenai pemikiran tokoh ekonomi Islam Ibnu Taimiyah terhadap sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama mengenai dasar pemikiran dari pemikiran ekonomi Islam oleh Ibnu Taimiyah. Yang pertama, berawal dari penyimpangan-penyimpangan karena kesalahan dalam memahami Al-Quran. Jadi, dalam perjalanan sejarahnya, ajaran Islam pernah mengalami penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh kesalahan dalam memahami dan mengamalkannya, ataupun adanya penolakan masyarakat untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Al-Hadis yang benar, sehingga mendorong munculnya usaha-usaha pemurnian dan pembaharuan pemikiran Islam oleh pembaharu, yaitu Mujaddid. Beliau adalah pembela setiap jengkal tanah umat Islam dari kezaliman musuh dengan pedangnya. Seperti halnya beliau adalah pembela akidah umat dengan lidah dan penanya. Upaya yang dilakukan Ibnu Taimiyah berangkat dari asumsi dasar bahwa kaum muslimin generasi pertama maju dengan pesat karena mereka berpegang teguh kepada ajaran Islam dan menghormati Al-Quran. Sebaliknya, kaum muslimin pada dasarnya lemah dan kurang dihargai komunitas agama lain karena mereka telah meninggalkan sumber ajarannya. Ia berkesimpulan bahwa tugas utama yang harus dilakukannya adalah menyeru umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah dengan menggunakan pemahaman kaum muslimin generasi pertama untuk menguji mazhab-mazhab dan hasil pemikiran kaum muslimin dari masa ke masa. Kemudian adalah biografi singkat dari Ibnu Taimiyah. Nama beliau secara lengkap adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abdul Al-Halim bin Abdi Salam bin Taimiyah. Beliau lahir pada 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah di Haran. Pada usia yang sangat muda, yaitu 7 tahun, beliau telah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang fikih, hadis Nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat pada usia yang sangat muda, yaitu 7 tahun itu. Di antara guru-gurunya ialah Samsuddin Al-Maqdisi, Ibnu Al-Yusr, Al-Kamal bin Abdul Majid, Yahya bin Al-Sayrafi, Ahmad bin Abdul Al-Qair, dan yang lainnya. Nah, selama itu beliau telah menghasilkan beberapa karya. Dari penelusuran, beliau telah menciptakan karya sebanyak 500 jilid. Di antaranya adalah Kitab Al-Rad ala Al-Mantaqiyin. Jadi kitab ini membahas tentang para ahli mantik. Kemudian adalah Manhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah, yaitu metode sunnah Nabi. Kemudian ada Majmu' Al-Fatawa, yaitu kumpulan fatwa. Kemudian yang keempat adalah Muqaddimah fi Usul Al-Tafsir, yaitu pengantar mengenai dasar-dasar tafsir. Kemudian ada Risalah Al-Qubrusiyah, yaitu mengenai risalah tentang paham Qubrusiyah, dan lain-lain yang masih banyak lagi. Kemudian adalah mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah sangat menghargai mekanisme pasar atau mekanisme harga. Oleh karena itu, beliau sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi. Mekanisme pasar sendiri adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari harga output ataupun input. Kemudian, beliau mengemukakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga. Yang pertama adalah kelimpahan atau kelangkaan dari barang yang dibutuhkan. Kebutuhan manusia itu sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan dari barang-barang yang dibutuhkan. Suatu barang akan lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan ketimbangan pada saat melimpahnya persediaan. Kemudian adalah harga barang. Harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Jika jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang sangat banyak,
maka harga pun akan bergerak naik, terutama jika jumlah barang hanya sedikit. Yang ketiga, besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka harga pun akan melambung tinggi hingga tingkat yang paling maksimal. Kemudian yang keempat adalah orang yang melakukan transaksi. Harga barang berfluktuasi, juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pada pertukaran barang tersebut. Jika ia adalah orang yang kaya dan terpercaya dalam hal membayar utang, harga yang murah niscaya akan diterimanya. Kemudian yang kelima adalah bentuk alat pembayaran. Harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan jumlah uang yang jarang ada di peredaran. Kemudian adalah mengenai tujuan dari transaksi. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan mampu memenuhi janjinya, maka tujuan transaksi tersebut mampu diwujudkan dengannya. Yang terakhir adalah aplikasi yang berlaku. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. Setelah itu ada konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah. Harga adalah sejumlah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output ataupun input. Ada pula yang mengartikan bahwa harga adalah sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Sedangkan harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Kemudian konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah hanya terjadi pada pasar kompetitif. Perbuatan monopoli terhadap kebutuhan manusia juga sangat ditentang oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian ada regulasi harga. Regulasi harga sendiri merupakan pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Selanjutnya adalah peran pemerintah yang bisa dilakukan dalam kebijakan ekonomi menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama adalah menghilangkan kemiskinan. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka mampu memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi sebuah kewajiban negara untuk membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih besar dan stabil. Kemudian mengenai regulasi harga, menurut Ibnu Taimiyah bahwa pemerintah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan harga, manakala didapati ada ketidaksempurnaan pasar yang mengganggu jalannya perekonomian negara. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan moneter. Negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang. Yang keduanya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tak terbatas, sebab akan mengakibatkan timbulnya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap mata uang yang bersangkutan. Kemudian yang keempat adalah perencanaan ekonomi. Tak ada satupun pemerintahan yang menolak kebutuhan pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai salah satu cara yang efektif, yaitu melakukan perencanaan ekonomi. Salah satu pemikiran penting dari konsep Ibnu Taimiyah terhadap perekonomian adalah mengenai industri pertanian, pemintalan, dan sebagainya. Jika kegiatan secara sukarela gagal untuk memenuhi persediaan barang-barang yang dibutuhkan penduduk, maka negara harus mengambil alih tugas tersebut untuk mengatur kebutuhan suplai yang layak. Setelah saya tadi menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah, maka saya akan membandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah persamaan pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah dengan sistem ekonomi kapitalis. Tadi kan sudah disebutkan kalau pemikiran Ibnu Taimiyah sangat mendukung apabila
pemerintah tidak mengintervensi terhadap mekanisme pasar. Dan ini memang juga didukung oleh teori kapitalis yang juga tidak menginginkan pemerintah untuk mengintervensi pasar. Kemudian adalah perbedaan pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah dengan sistem ekonomi kapitalis. Dari aspek filosofi, yang pertama itu mengenai sumber hukumnya. Dari aspek filosofi, sumber hukum ekonomi Islam adalah dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis memiliki nilai universal yang tidak hanya berisi kaidah ekonomi, namun segenap dimensi kehidupan manusia. Sedangkan ekonomi kapitalis sumber hukumnya dari asumsi dan pemikiran dari pemikirnya. Sedangkan asumsi tersebut dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang mempengaruhi mindset berpikirnya. Kemudian adalah yang kedua, karena sumber hukumnya dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka sistem ekonomi Islam, segala aktivitas ekonomi Islamnya harus bersifat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan karena Allah. Hal itu berbeda dengan kegiatan ekonomi kapitalis. Teori ekonomi kapitalis sangat mendewakan individualisme. Teori ini sangat menonjolkan rasionalisme dan materialisme. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah teori kapitalis berpendapat bahwa harta yang diperoleh mutlak menjadi milik pribadi karena mendapatkannya dari usaha sendiri, maka untuk menggunakannya juga bebas atas kemauannya sendiri. Sedangkan Islam sebagai pemegang amanah untuk mengelola Sedangkan Islam mengajarkan bahwa pemilik mutlak harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah sebagai pemegang amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut untuk kesejahteraan bersama. Kemudian perbedaan yang keempat, dari segi investasi, teori ekonomi kapitalis meletakkan dasar investasinya pada riba atau interest, di mana akibat yang muncul dari sistem ini adalah banyaknya spekulasi dan tidak terkait dengan sektor real, dengan sektor keuangan. Sedangkan dalam teori ekonomi Islam mengharamkan adanya riba. Kekayaan harus didistribusikan secara adil dan merata. Kemudian perbedaan yang kelima adalah teori ekonomi kapitalis menganggap bahwa orang lain yang sama-sama melakukan kegiatan ekonomi adalah lawan bisnis. Hal ini didasarkan pada filosofi mereka yang berprinsip pada individualisme. Sedangkan ekonomi Islam mengajarkan bahwa orang lain yang melakukan kegiatan ekonomi yang sama dengan kita bukanlah lawan, namun sebagai mitra bisnis. Konsep yang dibangun oleh Islam adalah kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan individu, sehingga tidak ada yang saling menzalimi, menipu, curang, atau berbuat aniaya terhadap pihak lain. Dari semua pemaparan yang sudah saya paparkan tadi, dapat ditarik sebuah kesimpulan. Ekonomi Islam memiliki definisi, filosofi, sejarah, dan ukuran yang berbeda dengan ekonomi kapitalis. Perbedaan tersebut menjadi ciri khusus yang menjadikan ekonomi Islam menjadi jalan untuk menciptakan peradaban yang lebih baik. Penerapan ekonomi Islam harus menyeluruh, meskipun dilakukan secara bertahap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.